Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9, tahun 2024. Yang pertama kita membahas tentang definisi Pancasila terlebih dahulu, yaitu dasar negara dan ideologi nasional. Hal ini membawakan konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan pokok dan landasan fundamental bagi penyelenggara negara Indonesia. Pancasila berisi 5 sila yang pada hakikatnya berisi 5 nilai dasar yang fundamental. Secara singkat, bahwa nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan yang terakhir adalah nilai keadilan. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara memberikan pengertian bahwa negara Indonesia merupakan negara Pancasila. Negara Pancasila merupakan suatu negara yang didirikan dan dipertahankan serta dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak semua warga negara Indonesia. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Yang pertama kita bahas adalah hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Pancasila. Yang kedua, kita akan membahas tentang penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Langsung saja memasuki pembahasan yang pertama, yaitu ada hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Pancasila. Adapun Pancasila sebagai cita hukum memiliki 2 fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi regulatif. Didefinisikan cita hukum menguji apakah hukum yang dibuat adil atau tidak bagi masyarakat. Yang kedua ada fungsi konstitutif, yang di sini diartikan bahwa fungsi yang menentukan bahwa tanpa dasar cita hukum, maka hukum yang dibuat akan kehilangan maknanya sebagai hukum. Kemudian melanjutkan dari pembahasan ini, intinya hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hubungan yang sifatnya formal. Artinya, dalam sifat normal ini Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara, serta sebagai norma positif, Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah-ubah. Di sini ada juga Pancasila adalah dasar negara atau pokok kaidah fundamental. Langsung saja memasuki pembahasan yang kedua, yaitu ada penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini Pancasila sebagai dasar negara dijabarkan melalui 4 pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang 1945 ke dalam pasal-pasal dalam batang tubuh. Hubungan antara pembukaan dan batang tubuh ini sifatnya kausal atau organis, sehingga Pancasila menjadi hukum positif yang mengatur penyelenggaraan negara. Kemudian hubungan langsung antara pembukaan Undang-Undang 1945 dengan batang tubuhnya itu bersifat kausal organis, karena isi dalam pembukaan dijabarkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945, sehingga pembukaan UUD 1945 yang memuat dasar filsafat negara dan undang-undang merupakan satu kesatuan. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini mengandung pokok-pokok pikiran persatuan, yaitu ada pokok-pokok yang terkandung dalam pembukaan undang-undang ini ada 4, yaitu yang pertama ada pokok pikiran persatuan, yaitu sesuai dengan nilai ketiga Pancasila atau sesuai dengan sila ketiga, negara dan seluruh warga negara Indonesia wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau perorangan. Yang kedua ada pokok pikiran kedua, yaitu keadilan sosial sesuai dengan sila kelima Pancasila,
manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dan kehidupan masyarakat. Dengan pokok ketiga, yaitu ada pokok pikiran ketiga, kedaulatan rakyat. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus berlandaskan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan dan perwakilan. Yang terakhir, ada pokok pikiran keempat, ketuhanan yang Maha Esa. Sesuai dengan sila pertama Pancasila dan sila kedua Pancasila yang berbunyi, yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini undang-undang harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah memelihara budi pekerti luhur, ketakwaan kepada Tuhan, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan apabila ada pengucapan yang salah bisa dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.